Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jokowi jatuh sebelum pemilu. Ma'ruf sebagai wakil presiden untuk mengambil alih kekuasaan ini. Kalau kita menunggu setelah pemilu, maka tidak ada calon presidennya. Revolusi harus terpimpin. Pemimpinnya Pak Ma'ruf Amin. Driver online Depok. Yang paling saya hormati Jenderal TNI Ki Tiasno Sudarto. Beliau ini senior saya di Taman Siswa juga, ini pimpinan Taman Siswa. Jenderal Munarko, teman-teman semua. Jadi yang ada di sini semua terhormat karena itu layak disebut namanya satu persatu, tetapi cukup banyak. Saya juga bingung nih bagaimana memulainya, apakah dari yang tua dulu atau dari umur dulu, yang muda dulu. Jadi memang capek. Karena itu cukup dua aja, Pak Tiasno dan Pak Narko dan Habib Musin. Teman saya ini kontainer bikin konten nih. Jadi Mulyadi. Jadi mereka tadi sudah dibakar semangatnya oleh sahabat sayang Kang Rizal. Saya ingin menurunkan sedikit tensinya. Kita mau menggunakan akal melihat jadwal ini, perengseran ini, pemakzulan ini sudah cukup lama, petisi 100, dan sekarang diikuti oleh mahasiswa dan juga oleh kalangan akademisi. Yang menarik ini, Pak Tiasno sekarang ini lebih nyari akademisi yang menyuarakan penolakan kepada Jokowi dibandingkan kita yang aktivis. Contoh Bivitri, Arita Negara, Ferry Ansari, Margarito Kamis, dan hampir semua ahli tata negara mengatakan bahwa barang ini sudah harus selalu diselesaikan. Nah, persoalannya adalah bahwa beberapa teman politisi yang saya ajak ngobrol ini, tapi ini mau pemilu, kosnya mungkin terlalu tinggi kalau dilengsarkan sekarang. Saya bilang, kalau kalian ngomong kos, mari kita hitung, kita bawa kalkulator, kita hitung kosnya dihentikan sekarang atau nanti, mana yang lebih mahal. Nah, saya katakan kalau ditunda akan lebih mahal dibandingkan hari ini. Saya ada di timnas Lebih cepat, lebih murah. Anies Muhaimin. Saya di bawah koordinasinya Tamsil itu bagian saksi-saksi. Saya rutin menjalankan bimbingan teknis kepada saksi-saksi. Jadi ada sekitar 820.000 TPS. Itu kalau kita kemarin kita ambil 800.000 TPS. Setiap TPS itu ada 2 sampai 4 orang. Itu kalau dijumlahkan ya tinggal kali 4. Sementara kalau dirupiahkan, kalau masing-masing pengawas itu, saksi itu adalah 150, maka 600 kali 800.000 sekitar 480.000. Ini baru satu paslon yang kayaknya betul juga kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kenapa ini terjadi? Karena untuk menghadapi kecurangan. Karena Presiden Widodo sudah bersumpah akan cawe-cawe, dan sumpahnya itu alhamdulillah kali ini konsisten dia ngomong. Sangat konsisten. Hari ini yang soal cawe-cawe itu konsisten, dia masuk kemana-mana, semua diterjang. Dan dalam di depan saksi-saksi yang calon-calon saksi itu saya bilang, ini yang kenapa saya ikut masuk tim sukses ini, karena untuk menjelaskan ke dalam bahwa persoalan
pemilu kita ini persoalan yang sangat luar biasa peliknya. Inilah pemilu paling busuk yang pernah diselenggarakan di negeri ini. Dengan kecurangannya luar biasa. Makanya ketika ada usulan 4 jari 1-3, saya bilang bukan kita atau yang harus bersatu, tapi pendukung koalisi partai-partai itu harus bersatu menyelesaikan persoalan ini secara politik. Kalau barang ini selesai, sehingga seperti Teddy dan kawan-kawan pemilu tanpa Jokowi itu kita akan hemat. Sebab kalau kita bayangkan nih pemilu dengan berjalan seperti sekarang ini, karena lazimnya pemilu itu diakhiri di Mahkamah Konstitusi. Pemilu kali ini mulai masalah ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bilang kepada teman-teman, apa nanti hasil kita, kesaksian kita, foto-foto C1 ini terus bermanakan? Kan ini akan kita kumpulkan di bawah mana? MK kan kita udah tahu kualitasnya seperti itu. Pasti tidak akan diakui dan kita nggak percaya kepada mereka. Kan di sini masih ada iparnya, kata iparnya sudah tidak memutuskan, tapi bisa nggak jamin, ada jaminan nggak tidak bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Nah jadi saya membayangkan ini pemilu sudah selesai berputar. Pemilu berputar, kemudian ada kecurangan, kemudian pilihan Taifan yang menang, bukan pilihan rakyat. Kemudian kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kata Mahkamah Konstitusi, oh ini hakim-hakimnya memang brengsek, kita pecatin semua, Mas Adi, Mbak Bito, kita pecatin semua. Tapi sorry ya, kita nggak bisa mengubah keputusannya. Mau begitu? Nah, itu sebabnya saya meyakini kalau pemilu ini berjalan dengan cawe-cawe yang luar biasa ini, endingnya pasti chaos. Karena akan muncul 3 angka dari 01, 02, 03 masing-masing punya angka. Ini mau dikonfirmasi kemana? Kan nggak mungkin ke MK. Karena semua orang nggak percaya kepada MK dan endingnya juga kita tahu pasti ujungnya akan ada MK dan kemudian putusan tidak akan berubah. Nah pasti dengan kesadaran itu angka-angka ini pasti akan dipertahankan secara power dan fakta dan kekuatan ini akan diadu. Nah jadi kalau pemilu tetap berjalan dengan tidak mengindahkan posisi 100, ujungnya akan lebih mahal. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada chaos setelah pemilu? Saya sih simulasi saya nggak ketemu itu. Turun sekarang Pak. Nah jadi kemudian kan ada pertanyaan itu bagaimana dengan pemilu kan sudah terjadwal, sudah ada diatur oleh konstitusi, yang akan tetap berjalan dengan atau ada tanpa Jokowi. Nah masih ada Kiai Maruf yang bisa menjadi pelaksana penanggung jawab. Gak ada masalah. Yang penting adalah cawe-cawe ini harus dihentikan dulu agar pemilu ini betul-betul jurdil sesuai dengan amanat perintah konstitusi, perintah pasal 22E yang pemilu jujur dan adil. Kenapa ini terjadi? Ini kan karena ambisi untuk membangun dinasti ini. Saya percaya bahwa Presiden Widodo itu merasa sebagai titisan Ken Arok, sehingga dia merasa anak turunannya itu, dan kalau Ken Arok menurunkan raja-raja di Jawa, maka raja-raja pimpinan modern itu merasa dari dia. Nah ini yang berbahaya, mental dinasti, membangun dinasti inilah yang berbahaya, sehingga merusak semua tantangan seperti tadi disampaikan oleh Pak Marco. Itu sebabnya sebagai penutup, karena saya sebetulnya aslinya itu saya penyair dan saya bahagia disebut penyair, karena penyair adalah satu-satunya profesi yang dapat kehormatan menjadi judul surat dalam Al-Quran, Asyara. Dinasti ini fungsi tadi saya perbarui lagi, judulnya dinasti. Barang siapa membangun dinasti menggunakan perangkat demokrasi, maka dia wajib dinista.
Dinasti adalah panggung sirkus, sedang alat negara hanya sekumpulan badut jumpalitan di hadapan yang diperjuang. Siapa pandai menjilat akan cepat naik pangkat. Tapi kepada rakyat mereka jahat, memamerkan semua tabiat buruk, bohong, korupsi, adigung, bikin rakyat bingung keadilan jumpalitan. Dinasti adalah buah dari kediktatoran. Diktator hanya sibuk membebaskan dirinya sendiri, membangun istana bagi kelestarian dan kemewahan anak-anak dan keturunannya, tetapi tak pernah peduli pada nasib rakyatnya. Membangun jalan bebas hambatan, tapi kebebasan berpikir dihalang-halangi. Membangun kereta cepat, tapi pemerintahan berjalan mundur. Itu sebabnya kenapa dinasti wajib dinista. Atas nama demokrasi, mari kita bergandeng tangan mengepung embryo dinasti agar gagal lahir di bumi pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu, terutama Pak Tiasno. Saya mungkin sudah lebih 5 tahun nggak mampir ke rumah. Dulu sering ke rumah Pak Tiasno, numpang. Tapi diskusinya tajam. Bapak Ibu begini. Kalau kita mendengar maunya almarhum Rizal Ramli, Jokowi jatuh sebelum pemilu. Artinya kita membutuhkan tokoh. Tokoh itu seperti pada 98 lahir Gus Dur, pada waktu itu masih ormas. Terus Raja Solo pada waktu itu sekarang ada orang. Nah sekarang kita lihat ibu-ibu sudah begitu semangat, kita sudah Pak Tiasno, Pak Sunarto, kita datangin itu Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden untuk mengambil alih kekuasaan ini. Kalau tidak bisa, kalau kita menghitung alternatif kedua setelah pemilu untuk bergabung dengan fungsi partai, betul. Partai-partai sekarang itu kan menunggu pemilu karena mereka pembuat undang-undang, mereka peserta pemilu. Jadi kalau kita mengharapkan gabungan kekuatan kita massa dengan partai, berarti setelah pemilu itu akan kelihatan siapa menang siapa kalah. Yang kalah pasti ikut bersama kita melakukan perlawanan terhadap kecurangan. Tapi kalau kita mau sekarang itu ya kita harusnya ketemu bapak-bapak tokoh-tokoh ini dengan Ma'ruf, kita menceritakan bagaimana sudah rusaknya negara ini. Hari ini saya baca berita 500.000 bansos dari Iriana untuk satu kabupaten di Jawa Tengah. Artinya memang sudah pakai uang negara semua. Jadi nggak bisa kalau kita menunggu setelah pemilu, maka tidak ada calon presidennya. Makanya kalau bisa sebelum itu, sekarang kita masih punya 10 hari. Mampu nggak kita 10 hari para pemimpin? Umpamanya benar nih, kita mau ketemu Pak Ma'ruf Arif, wakil presiden. Ayo besok atau lusa kita bawa berapa? Kita tutup tuh jalan veteran itu kita tutup semuanya masa. Nah kita bilang sama Ma'ruf bahwa ini pemilu curang. Kalau dia diam, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap kekuasaannya, karena dia ikut berkuasa. Nah, jadi satu-satunya cara kalau memang kita mau menghentikan pemilu tanpa Jokowi, ya hentikan Jokowi. Jadikan Jokowi jangan ikut-ikutan dalam pemilu. Nah, jadi pergantian kekuasaan itu yang dilakukan dulu berapa kali dibentuk pemerintahan transisi. Jadi ketika Soeharto ada transisinya, masuklah berapa orang, ini Wiranto segala macam, terus Adi balik lagi kepada Habibie. Waktu Soekarno juga begitu, tadinya Rekso Samudro, akhirnya gagal. Nah jadi pemerintah transisi bukan sesuatu yang luar biasa, yang normal. Jadi kita ketemu wakil presiden, kita angkat dia menjadi presiden untuk bertanggung jawab terhadap keadaan kerusakan negara. Konglomerat sudah seperti itu coba. Kami sebagai partainya Jokowi yang tadinya mengagung-agungkan Jokowi, mohon maaf, 10 tahun ini yang namanya keadilan, tegaknya hukum, jauh sekali.
luar biasa, terpukul kami. Janji kami mensejahterakan Wong Cilik jauh. Kami aja gak sejahtera, apalagi Wong Cilik. Kami minta mohon maafkan. Karena Jokowi ini memang luar biasa sekali di luar kami sih. Jadi saya berharap pada pertemuan hari ini kita sepakatin dulu satu keputusan bahwa Jokowi turun sebelum pemilu. Kalau Jokowi diturunkan sebelum pemilu, maka ayo kita beramai-ramai ketemu wakil presiden. Tujuh. Kita bisa bayangkan. Aku nggak tahu dalam program. Kantornya kan bertemu presiden dalam program. Bisa. Kalau kita nanti itu punya pemimpin, maka kita punya program merombak keadaan transisi ini, terutama undang-undang yang merugikan demokrasi. Harus ada tim, sehingga perubahan yang kita lakukan benar-benar tercipta baik. Revolusi harus terpimpin, pemimpinnya Ma'ruf Amin. Biasa ada sultan, ada siapa segala macam, panggilan semua. Kita tidak mau menerima pemilu curang. Jadi kalau pemilu ini dibiarkan dan berjalan, maka semua orang kalah. Nomor 1, nomor 3, apapun yang dilakukan kalah. Dia akan bagikan BNT 600.000 sebentar lagi. Dari uang APBN 600.000 per kakak. Dia bagi lagi bansos. Tidak mungkin apa? Satu-satunya cara kata berhentikan Jokowi melakukan presiden. Tidak ada cara lain. Karena kalau wakil presiden yang mengambil bukan kudeta, mengambil alih aja gitu. Karena dianggap Jokowi sudah melanggar. Jadi kita sebagai petisi 100 ini seperti yang dibacakan oleh Pak Marwan waktu pertemuan di negara, menciptakan negara, bahwa Jokowi sudah melanggar undang-undang banyak, itu aja kita sampaikan kepada wakil presiden agar dia mengambil alih karena keadaan negara sedang darurat. Tambah lagi kita pasrah menunggu pemilu, tambah rusak negara ini. Anaknya, apakah kita mau memiliki anak itu? Anak itu kan kita punya waktu 10 hari bertemu anak masih berapa? Langsung ambil take over kekuasaan. Jika itu rombongannya wakil presiden menatap merubah kabinet kabinet transisi. Segerakan Pak. Ibu-ibu yakin nggak bisa ngomong jalan sekarang? Begini, kalau kita ramai sekolah ini, polisi nggak bisa nangkap kita. Yang bisa ditangkap satu-satu. Nah, sekarang tinggal disusun siapa saja yang mau ikut ke presiden. Kita hanya bilang sama wakil presiden, sama Pak Kiai, kita hanya bilang biarkan ini berarti kehancuran bangsa akan daripada anak pakai popong. Kalau kita menunggu pemilu, berarti kita menunggu Gibran menjadi wakil presiden. Anak haram. Jadi satu-satunya cara melawan Gibran menjadi bangsa ini adalah berhentikan presiden. Silakan nggak? Bisa nggak? Mau nggak? Kita berhentikan Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak.